Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pada hari ini sekali lagi dengan izin Tuhan kita boleh bersama di dalam mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mempelajari pelajaran sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi, tajuk sekolah Sabat kita pada minggu ini, kehidupan yang sentiasa memuji. Yang menjadi pertanyaan untuk kita pada minggu ini ialah, apakah pujian itu? Bagaimana kehidupan yang sentiasa memuji? Bagaimanakah pujian boleh menjadi senjata rohani yang begitu kuat dalam keadaan yang sukar? Bagaimanakah pujian boleh mengubah kita dan keadaan di sekeliling kita? Saudara, di screen saudara adalah bacaan Alkitab yang pasti akan membantu kita dalam mempelajari pelajaran sekolah Sabat. Ayat hafalan kita, Filipi 4 ayat 4 mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Pendahuluan sekolah Sabat. Tuhan mendorong kita untuk hidup dalam pujian, baik secara individu maupun secara bersama. Mazmur 146 ayat 1, Efesus 5 ayat 19. Biasanya adalah mudah untuk bersorak dengan sukacita kepada Tuhan apabila kita berasa gembira. Tapi bagaimana kita boleh memuji Dia, memuji Tuhan ketika kita menderita dan menghadapi masalah? Tidak mudah apabila keadaan buruk, apalagi jika kita berhadapan dengan ujian berat. Pada saat inilah kita perlu mungkin lebih daripada sebelumnya. Untuk apa? Untuk memuji Tuhan. Karena pujian adalah cara untuk membantu kita mengekalkan iman yang Tuhan berikan. Alkitab penuh dengan cerita tentang orang-orang yang memuji Tuhan di saat-saat sulit. Kita akan belajar dari pengalaman mereka, bagaimana mereka boleh menghadapi ujian yang berat itu dengan cara memuji Tuhan. Saudara, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, kita akan membahas 5 topik seperti yang ada di screen kita. Kita masuk ke tajuk yang pertama, yaitu mengapa kita harus memuji Tuhan? Saudara, apa itu pujian? Mengapa kita harus memuji Tuhan? Bagaimana Paulus di dalam cerita ini menghadapi ujian dalam penjara? Apakah kunci untuk memperoleh kedamaian Tuhan? Menurut Paulus, saudara, Filipi 4 ayat 4, sekali lagi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Apa makna ayat ini untuk kita? Dalam pelajaran ini, kita telah melihat bagaimana Paulus mengalami tentangan dan penganiayaan yang luar biasa. Tetapi sekarang dia duduk dalam penjara Roma. Namun, yang luar biasanya, dia tidak tertekan. Sebaliknya, dia dengan penuh semangat menulis untuk memberi semangat kepada orang-orang percaya di Filipi. Nah, Paulus menasihati kita untuk senantiasa bersukacita. Itu mungkin kedengaran pelik jika kita mengambil apa yang Paulus tulis secara literal. Terdapat 2 implikasi kritikal bagi kita. Yang pertama, jika kita harus sentiasa bersukacita, itu mesti berarti bahwa kita harus bersukacita, walaupun keadaan nampaknya tidak memberikan sebarang alasan untuk kita bersukacita. Yang kedua, implikasi kedua, jika kita harus sentiasa bersukacita, itu juga bermakna kita perlu belajar untuk bersukacita pada masa yang kita tidak mau bersukacita. Paulus memanggil kita untuk memuji Tuhan walaupun seringkali ia kelihatan agak tidak wajar atau tidak menasabah bagi kita. Tetapi seperti yang akan kita lihat, memang demikianlah adanya karena ada kalanya perkala kelihatan tidak menasabah di mana kita dipanggil untuk bersukacita. Dengan kata lain, memuji adalah perbuatan iman. Sebagaimana iman bukan berdasarkan keadaan kita, tetapi lebih kepada kebenaran tentang Tuhan.
Demikian juga memuji adalah sesuatu yang kita lakukan, bukan karena kita berasa baik, tetapi karena kebenaran tentang siapa Tuhan dan apa yang telah dijanjikan kepada kita. Iman seperti itulah yang membentuk pemikiran, perasaan, dan keadaan kita. Kita ke tajuk yang kedua, yaitu berdoa agar tembok roboh. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana pujian yang meruntuhkan tembok? Apa tindakan Yosua untuk meruntuhkan tembok Yeriko ini? Tembok apa yang perlu diruntuhkan sebenarnya? Apa kaitan dengan kita saat ini? Saudara, firman Tuhan, Yosua 6 ayat 16 katakan, lalu pada ketujuh kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Saudara, kadang-kadang iman kita seolah-olah mengecat kita di satu sudut. Kita terperangkap, kita tiba pada satu situasi, dan seperti cat basah di lantai, iman kita memerangkap kita. Kita melihat kepada keadaan, lalu sama ada kita harus menolak Tuhan, iman, dan semua yang kita percaya, atau iman kita memaksa kita untuk mempercayai apa yang kelihatan mustahil. Tuhan membawa orang Israel ke satu sudut, seperti ilustrasi di atas. Selepas mereka mengembara selama 40 tahun di padang gurun, Tuhan tidak membawa umatnya ke padang rumput yang kosong dan damai. Tetapi Tuhan membawa mereka ke salah satu kota yang paling kukuh kubuhnya, temboknya di seluruh kawasan itu. Jelas saudara, Yosua juga khawatir. Bagaimana mereka atau Yosua boleh meruntuhkan tembok Yeriko tersebut? Tuhan mengunjungi Yosua dan meminta tindakan pujian. Tuhan meminta Yosua untuk memuji Tuhan. Yosua 5 ayat 13 hingga 15. Mereka terpaksa berjalan mengelilingi Yeriko dengan senyap selama 6 hari. Pada hari ke-7, Tuhan menyuruh mereka untuk bersorak dan teriakan itu bersama-sama dengan sangkakala dan membawa kemenangan. Apabila Tuhan meminta orang Israel untuk bersorak, itu adalah jenis sorakan yang sama ditulis oleh Daud dalam Mazmur 66. Bersorak-sorak, sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Mazmur 66 ayat 1 dan 2. Sorakan ini adalah pujian. Selepas 6 hari melihat tembok besar itu, mereka pasti telah membuat kesimpulan bahwa mereka tidak mempunyai peluang untuk merobohkannya sendiri. Jadi apa kekuatan mereka? Saudara, apabila Tuhan berada di ambang untuk melakukan sesuatu yang baru dalam hidup kita, Dia mungkin membawa kita ke Yeriko, tembok besar itu, karena kita mungkin perlu karena Dia mungkin perlu mengajar kita bahwa kuasa untuk menang tidak datang dengan kekuatan dan strategi kita sendiri. Semua yang kita perlukan datang dari luar diri kita. Jadi, tidak kira apa yang ada di hadapan kita, tidak kira betapa sukar mengatasinya. Peranan kita adalah untuk apa? Memuji Tuhan, yaitu sumber segala yang kita perlukan. Inilah iman di dalam tindakan, dalam memuji Tuhan. Kita ke tajuk yang ketiga, kehidupan yang senantiasa memuji. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kehidupan yang senantiasa memuji? Apakah alasan yang Daud berikan untuk memuji Tuhan? Dalam cara apakah kota-kota dari Mazmur ini seharusnya menjadi milik Anda sendiri? Saudara, Mazmur 145 ayat 3 katakan, besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Memuji Tuhan mungkin bukan kebiasaan bagi kita, walaupun dalam keadaan yang baik. Oleh itu lebih sukar lagi untuk melakukannya dalam keadaan yang sulit atau sukar atau buruk. Namun, itulah yang diminta untuk kita lakukan. Memuji adalah sesuatu yang mesti kita latih untuk amalkan sehingga ia berubah menjadi gaya hidup kita.
Mazmur 145 memperkenalkan pujian tentang melihat apa yang Tuhan lakukan, mengingat apa yang Tuhan lakukan, dan membicarakan apa yang Tuhan sudah lakukan. Saudara, inilah maknanya memuji Tuhan. Pujian dipraktikkan semasa kita melihat sekeliling kita. Jika kita tidak melihat sekeliling kita untuk melihat kebesaran Tuhan, kita tidak akan mempunyai alasan atau sebab untuk memuji Tuhan. Yang kedua, pujian juga dipraktikkan sementara kita mengingat apa yang telah kita lihat. Jika kita ingin hidup dalam suasana pujian, kita mesti boleh mengingat sebab mengapa memuji Tuhan. Dan yang ketiga, pujian dipraktikkan semasa kita bercakap mengenainya. Memuji bukanlah sesuatu yang kita lakukan hanya di dalam pikiran. Ia dimaksudkan untuk keluar dari mulut kita, untuk didengar oleh orang sekeliling kita. Tajuk yang keempat, saksi yang meyakinkan. Yang menjadi pertanyaan, siapa saksi yang meyakinkan itu? Apa yang dia atau mereka lakukan? Bagaimana dia menunjukkan cara memuji Tuhan? Apakah peranan yang dimainkan oleh doa dan nyanyian Paulus dan Silas yang membuat para tahanan tidak melarikan diri, dan dalam pertobatan penjaga penjara itu dan seluruh keluarganya? Saudara, Kisah 16 ayat 25 mengatakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Dalam kitab Para Rasul, lagu pujian mempunyai kesan yang menakjubkan kepada mereka yang mendengarnya. Paulus dan Silas adalah contoh yang baik dari pujian dan sukacita di dalam cawan lebur atau di dalam penjara. Meskipun luka berdarah mereka disebabkan oleh tongkat dan posisi pasungan atau kayu apit yang tidak selesa, mereka berdoa dengan nyaring dan menyanyikan pujian untuk Tuhan. Kegembiraan mereka tidak bergantung pada keadaan. Mereka menemukan sukacita dalam melakukan kehendak Tuhan yang telah menebus mereka. Pujian mereka adalah kesaksian bagi para tahanan dan para penjaga. Para tahanan boleh saja pergi setelah gempa bumi, tetapi mereka tetap berada di sel mereka. Penjaga itu segera bertanya, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Kisah 16 ayat 30. Sungguh mengagumkan untuk berpikir bahwa pujian kita boleh mengubah nasib abadi orang-orang di sekeliling kita. Tajuk yang kelima yang terakhir, senjata yang menakluk. Saudara, yang menjadi pertanyaan, apa senjata tersebut? Bagaimana Yosafat menggunakan senjata ini untuk melawan musuh yang besar? Apa yang menjadi pelajaran untuk kita? Saudara, 2 Tawarik 20 ayat 21 mengatakan, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyikan nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada saat Yosafat menyadari suatu pasukan besar akan datang, dia memerintahkan orang-orang untuk berpuasa dan mengakui ketidakmampuannya di depan semua orang. Kemudian dia meminta bantuan Tuhan. 2 Tawarik 20 ayat 1 hingga 12. Tuhan menjawab doa Yosafat dengan memberikan perintah perang kepada Nabi Yahaziel. Mereka tidak perlu berperang, Tuhan akan berperang untuk mereka. 2 Tawarik 20 ayat 14 hingga 17. Kemudian Yosafat dan orang-orangnya menyembah Tuhan. 2 Tawarik 20 ayat 18. Mereka begitu yakin bahwa mereka akan menang. Yosafat melantik sekelompok paduan suara, yaitu orang Lewi, untuk menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan di garis depan untuk memuji Tuhan atas kemenangan yang akan Tuhan berikan. Itu sebabnya saudara, mari kita memuji Tuhan untuk keajaiban besar yang akan Tuhan lakukan dalam hidup kita. Pena Inspirasi juga menjelaskan, jika cinta kasih Tuhan menyerukan lebih banyak ucapan syukur dan pujian,
kita akan memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dalam doa. Kita akan semakin berlimpah dalam kasih Tuhan dan memiliki lebih banyak kelimpahan untuk memuji Dia. Engkau yang mengeluh bahwa Tuhan tidak mendengar doa-doamu, ubahlah tatanan atau susunan perkataanmu serta gabungkan pujian dengan permohonanmu. Ketika engkau mempertimbangkan kebaikan dan belas kasihan Tuhan, engkau akan menemukan bahwa Dia akan mempertimbangkan keinginanmu. Jadi saudara, dari pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini, kita boleh menyimpulkan, memuji adalah perbuatan iman. Dengan memuji Tuhan, kita mengakui akan kuasa dan kebesaran Tuhan yang akan memampukan kita menghadapi ujian sukar dalam hidup. Yang kedua, pujian merupakan satu bentuk doa yang sangat berkuasa bila mana Tuhan campur tangan. Mukjizat pasti terjadi. Yang ketiga, mari kita jadikan puji-pujian menjadi gaya hidup kita seharian. Ia pasti akan memberikan kita kedamaian walaupun menghadapi ujian berat. Yang keempat, perbuatan memuji Tuhan boleh mengubah orang di sekeliling kita, karena mereka melihat kita adalah saksi yang meyakinkan. Dan yang terakhir, pujian yang benar merupakan satu senjata yang luar biasa dalam melawan musuh yang besar. Jadi saudara, sekian saja ringkasan pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Semoga ini sedikit menolong kita, membantu kita di dalam mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu sehingga kami boleh mempelajari dan mengerti pelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.